Kan kalau kita bangun jalan di Kalimantan, tapi kalau kita bisa gunakan sungai, kenapa nggak optimalisasi trek sungai aja gitu ya? Betul, iya. Padahal tidak semua daerah itu mempunyai karakteristik seperti Jawa dan kebutuhannya kan berbeda-beda gitu loh. Baik, Mas Andi, kita sedang ada di kantor Among Tani Foundation ini. Kayaknya kita perlu ngomong masalah, ini pemerintah kan lagi bilang masalah infrastruktur ya. Mas, aku mau tanya, kalau menurut jenengan ini, kita bicara public policy ya. Kebijakan infrastruktur pemerintah hari ini, menurut Mas Prof, gimana Mas pandangan Mas? Baik, jadi untuk infrastruktur memang kita saat ini kan lagi digenjot besar-besaran gitu ya, termasuk kita membangun IKN juga, kita membangun infrastruktur tol dan lain-lain, pelabuhan. Nah, hanya saja yang menjadi catatan ini, pembangunan ini sepertinya belum terintegrasi dengan optimal. Gitu ya. Iya. Ini yang menjadi catatan gitu loh. Sebenarnya apa sih kebutuhan kita untuk membangun itu, kan kita punya visi yang satu gitu loh ya, tentang misalkan kita ingin membangun dalam rangka pemerataan ekonomi misalkan, atau kita ingin menggenjot pertumbuhan strategis. Tapi kalau kita lihat pada kondisi sekarang ini, desain awalnya bisa jadi bagus, tapi ketika implementasi terjadi hal-hal yang sepertinya tidak seperti yang direncanakan semula gitu loh. Dan juga kalau kita lihat ya, beberapa hasil yang terjadi itu juga belum optimal. Nah, ini harus kita reintrospeksi lagi gitu ya. Iya ya, saya juga cuman agak khawatir juga. Ini kan jangan sampai ini ada infrastruktur sana, sini, situ, terus nggak connected gitu loh. Jadi kayaknya kita perlu memastikan atau membantu lah, memikirkan gimana agar infrastruktur pembangunannya itu adalah ini connecting the dot ini ya. Iya, betul. Jadi bagaimana kita mendesain secara terintegrasi, dan juga infrastruktur ini kan juga kita mikirnya bukan hanya fisik ya. Selama ini mungkin kebanyakan konsentrasi kita kepada fisik, bahkan itu juga menyedot dana yang tidak sedikit gitu ya, baik dana kita dari negara kita maupun dari mitra-mitra kita gitu kan, seperti jalur kereta api Jakarta-Bandung gitu kan, akhirnya sampai sekarang juga masih menjadi catatan yang PR tersendiri gitu kan. Nah, yang kita harus hatikan juga bahwa infrastruktur yang seperti jaringan internet dan lain-lain ini juga sangat penting ke depannya gitu loh. Jadi yang sifatnya adalah metafisik gitu loh. Nah, ini juga harus dipikirkan bagaimana kita menyeimbangkan gitu ya, antara infrastruktur fisik dan yang non fisik supaya mereka terintegrasi dengan optimal gitu. Itu yang menjadi penting gitu loh. Karena di perkembangan ke depan gitu ya, sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah tidak semata-mata infrastruktur fisik gitu loh. Ada suatu daerah yang bisa kita jangkau ya, dan kita bisa layani, tidak mesti harus dengan jembatan dan lain-lain gitu loh. Nah, seperti itulah, makanya ini kita harus pikirkan lagi, dan pendekatan kepulauan itu perlu dipertimbangkan ya, pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan pulau masing-masing, karena selama ini kan kebutuhan dari masing-masing pulau di kita itu bervariasi, berbeda-beda. Nah, ini yang memang perlu perhatian yang lebih serius lagi, bagaimana kita mensupport atau mendukung infrastruktur ini supaya optimal nantinya, karena ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan lain-lain gitu, infrastruktur ini gitu ya. Prof, kalau gitu yang namanya kebijakan infrastruktur harus bersifat asimetris kalau gitu ya, per kawasan ya.
Ya betul, jadi asimetris ya. Dalam hal ini kita lihat potensi yang ada di masing-masing pulau gitu loh. Jadi kalau kebutuhan pulau itu lebih pada jenis infrastruktur tertentu, ya jangan dipaksakan yang lain gitu loh. Karena ini karena ada yang mau masuk, infrastruktur mau mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dari penanam modal, padahal belum tentu cocok karakteristik di situ. Nah ini ya tidak perlu dipaksakan gitu ya. Terus Prof, ini kan kita kan zaman ini kan zaman infrastruktur betul ya. Iya. Kalau 2024 nih Prof, presiden baru apakah juga harus mikir infrastruktur lagi Prof? Ya, seharusnya 24 ini infrastruktur kalau bisa yang utama sudah selesai ya kita. Tapi kalau misalkan target yang 2000 sebelumnya belum tercapai, ya kita harus redesign lagi untuk ke depan gitu loh. Tapi dengan catatan ya tadi kita lihat kebutuhan dari masing-masing pulau Jawa, pulau besar itu kan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Papua itu kan kebutuhannya bisa jadi bervariasi. Misalkan ya di Kalimantan apakah memang kita memerlukan jalan tol di sana ya, ataukah kita merevitalisasi sungai-sungai besar sehingga kita pilih jalurnya itu adalah jalur menggunakan jalur sungai yang besar-besar di sana, sehingga mungkin investasinya nggak terlalu besar ya, kita memperbaiki sehingga nanti di sana mempunyai karakteristik sendiri dan bisa dijual tidak hanya untuk industri tapi juga untuk pariwisata misalkan, karena kan sana kan butuhkan untuk ngangkut batu bara dan itu kan melalui sungai, dan sungainya aja direvitalisasi di ini, angkutannya untuk apa barang dan penumpang itu dioptimalkan sehingga kayak zaman dulu sungai-sungai di sana menjadi apa barometer. Dan ini mumpung di Kalimantan itu kan masih sangat sungainya masih sangat membantu kalau kita angkat lagi gitu kan. Nah ini menjadi menarik gitu loh. Iya. Wah betul Prof ya, kita belum kepikir ya bagaimana kita berbicara masalah maritim, bahari, padahal ada laut di tengah daratan sama sungai gede-gede tadi itu belum kepikir loh Prof. Lah itu makanya. Jadi jangan dipaksakan Kalimantan bangun misalkan tol, misalkan kereta api, ya itu kita hitung lagi. Jangan-jangan itu biayanya berkali-kali lipat dengan kita mengembangkan infrastruktur melalui jalur darat aja. Sungai yang besar-besar itu kita gali lagi, terus kita bangun maritim kapal kita untuk memenuhi transportasi melalui jalur sungai gitu kan. Ini ya. Jadi kalau gitu ini jadi PR. Nah, ini yang kasih PR Prof lo ya. Prof kasih PR pada Presiden 2024 infrastruktur kalau ngomong harus asymmetric policy ini. Iya betul. Kalau nggak nanti seragam kayak Jawa ini. Nah ini. Jadi ya padahal tidak semua daerah itu mempunyai karakteristik seperti Jawa dan kebutuhannya kan berbeda-beda gitu loh. Nah ini yang harus kita pertimbangkan lagi ke depan. Jadi kita harus benar-benar punya istilahnya soul ya, punya insting yang benar-benar ini. Kira-kira kita tidak hanya berpikir infrastruktur ini hanya untuk ekonomi, tapi bagaimana pengembangan daerah itu. Apalagi kalau di kalau tipologi daerah-daerah Kalimantan itu kan banyak perkembangan kota dan daerah itu di daerah sungai kan. Nah itu kan sebenarnya akhirnya juga cukup membantu kalau kita kembali lagi ke sungai gitu loh. Tidak perlu ini yang perlu dipikirkan gitu ya. Iya, jadi ada 3 hal yang penting ya. Nomor satu bahwa kita mempunyai kebijakan infrastruktur development sekarang sudah oke lah gitu ya. Cuman ada beberapa PR-nya sih. Beberapa tantangan. Yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan pemikiran tentang mengembangkan infrastruktur ke depan yang itu sifatnya asimetrik. Jadi nanti Bappenas mesti mikir lagi nih. Nggak bisa cuma mikir jalan aja nih. Ini baru jalan loh ya. Infrastruktur. Yang ketiga adalah yang Prof bilang tadi, ini perlu menjadi agenda dari Presiden 2024. Siapapun dia. Kalau enggak nanti kita mengalami kebandekan lagi gara-gara apa ya? Karena kita bayangkan ya, tadi Prof betul. Bayangkan kalau kita bangun jalan di Kalimantan, tapi
kalau kita bisa gunakan sungai, kenapa nggak optimalisasi trek sungai aja gitu ya? Betul, iya itu kan lebih optimal, nanti mungkin juga biayanya bisa lebih ditekan ya, dan lebih optimal gitu loh pendaya gunaannya, karena bisa jadi perawatannya juga lebih murah gitu kan, dibandingkan jalan kalau dia dilalui oleh trek angkutan dan lain-lain itu kan bisa jadi biayanya besar memperbaiki dan lain-lain gitu. Mungkin cuma Kalimantan, kita punya Musi juga gitu ya. Di Sumatera juga itu harus dipikir, dan itu menjadi karakteristik Indonesia gitu loh ya, menjadi karakteristik kita. Seperti di Bangkok aja jalur sungai itu kan masih Chao Phraya, sungai Chao Phraya. Chao Phraya ya kan, masih untuk jalur untuk penumpang, untuk ini itu masih bahkan wisata juga untuk barang-barang, dan itu kan jadi bisa dioptimalkan gitu loh. Nah itu, jadi ini yang mungkin nanti ke depan PR, dan yang selanjutnya kita kan memikirkan integrasi dengan ASEAN. Jadi kita jangan hanya berpikir Indonesia saja gitu ya, tapi kita bagaimana infrastruktur ini mengkoneksikan secara strategis dengan Kalimantan dengan Malaysia, dengan Filipina gitu ya, dengan Timor Leste, Papua New Guinea, daerah-daerah tetangga kita gitu loh, sehingga ini nanti akan memberikan manfaat yang cukup besar buat kita gitu loh, sehingga nanti alur pergerakan itu kita tidak hanya bicara Indonesia, tapi ASEAN dan negara sekitar kita. Malaysia Cina aja sudah memikirkan jalur sutra dikembangkan lagi gitu kan. Nah, itu juga melintasi Eropa dan lain-lain. Kita coba yang simpel dulu lah, ASEAN dan sekitarnya. Gimana kebijakan infrastruktur kita ke depan pengembangannya itu berpikir mengintegrasikan ASEAN ini gitu. Nah, itu yang juga harus menjadi PR yang kita harus ke depan ya, siapapun yang menjadi presiden itu saya pikir harus memikirkan itu gitu ya. Tuh ya. Terima kasih Prof. Ini saya kira keren ini, karena apa yang Prof sampaikan tadi ya harus menjadi pertimbangan ke depan, bukan pertimbangan sampingan tapi core. Karena ke depan ini kalau kita bangun infrastruktur, duitnya kan banyak kan. Betul. Duit kita terbatas kan. Jadi kita mengoptimalkan resources yang ada ini. Yang ada sungainya bisa pakai sungai. Saya nggak tahu yang lain apa yang bisa gitu ya. Dan ini saya kira menjadi agenda. Saya kira ini wajib Prof, wajib didengar oleh siapapun yang akan menyalurkan jadi presiden. Ini homeworknya ini ke depan ini. Oke. Dan juga kita sekarang kan paradigma kita sudah kolaborasi ya, antar sektor. Jadi pentahelik, hexahelik, sehingga nanti ketika kita merancang suatu kebutuhan infrastruktur itu kan juga kita point of view-nya juga tidak government domination ya, tapi bagaimana point of view dari pengusaha, masyarakat gitu kan. Masyarakat ini ya community adat dan lain-lain gitu kan. Kemudian juga dari akademisi, dari media, sehingga potret infrastruktur ke depan itu kita juga tidak semata-mata kebutuhan fisik semata itu loh. Nah, tapi mungkin beberapa malah membutuhkan infrastruktur yang non fisik yang lebih dibutuhkan misalkan. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan, sehingga dalam paradigma ke depan ya, pemerintah ataupun presiden harus betul-betul berpikir bagaimana dia itu memikirkan perencanaan infrastruktur itu sebagai masyarakat atau sebagai pengusaha misalkan, atau sebagai akademisi gitu loh, sehingga tidak hanya kebutuhan semata-mata dari satu sisi saja, pemilik modal atau misalkan kepentingan politik dan lain-lain. Ini yang saya juga beri catatan, dan juga pengalaman saya melihat ya, kita juga dalam tanda kutip kita juga memberikan warning lah, terutama kalau ada intervensi politik yang terlalu besar ya dalam implementasi kebijakan, yang mana itu intervensi
misi itu kemudian melenceng dari tujuan semula atau visi misi yang dicanangkan dari awal, ya misalkan untuk pemerataan, keadilan daerah, mensejahterakan masyarakat misalkan. Tapi dengan adanya intervensi politik untuk kepentingan kelompok tertentu, akhirnya semuanya terabaikan. Nah, ini kita juga harus memikirkan ulang tata kelola kita, ya. Tata kelola ini menjadi catatan penting di negara kita. Tata kelola itu ya dimulai dari pimpinan tertinggi di sini gitu loh. Oleh karena itu sosok presiden ke depan itu juga harus menempatkan dia sebagai betul-betul negarawan yang mempertimbangkan kebutuhan semua pihak gitu loh. Jadi inilah tata kelola yang perlu kita benahi gitu ya. Jadi jangan sampai nanti masing-masing berusaha untuk menjadi dominan ya, dan saling gontok-gontokan antar sektor, antar kementerian dan lain-lain, sementara arah kita sebenarnya punya visi misi yang satu gitu loh. Nah, ini akhirnya sayang gitu loh, kita punya visi misi baik tapi implementasinya akhirnya kurang optimal gitu ya. Kan UB kan dekat dengan Batu, Prof. Prof masih banyak bolak-balik lewat atau lewat Batu gitu ya. Prof, bagaimana kondisi infrastruktur Batu, Prof? Nggak tahu mungkin apakah itu jalan, telekomunikasi yang Prof pernah lihat, Prof. Apa PR-nya, Prof, itu, Prof? Ya, kalau Batu ini kan terutama kondisi infrastruktur daratnya, apalagi di weekend ya, ini sudah terlalu overload gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun ke depan, kenyamanan, terutama Batu ini kan wisatawan ya, kenyamanan wisatawan ke depan bisa-bisa terganggu dengan fasilitas infrastruktur yang serba terbatas ini. Oleh karena itu Batu harus memikirkan juga kolaborasi dengan kabupaten dan kota. Tapi juga Batu harus memikirkan apa yang diberikan manfaat untuk kabupaten sekitarnya, termasuk misalkan Mojokerto melalui Pacet dan lain-lain. Jadi kita mempunyai kepentingan bersama agar wisatawan kan datang ke sini. Nah, pembangunan infrastruktur itu harus berkolaborasi antara Batu dan daerah sekitarnya, Malang Raya lah ya, kabupaten, kota, terus Mojokerto, itu kan juga bisa lewat Cangar dan lain. Nah, ini bagaimana beberapa daerah ini memikirkan secara bersama-sama pengembangan infrastruktur, tapi juga masing-masing tidak hanya berpikir ini semuanya semata-mata untuk kepentingan Batu, ya pasti yang lain lari semua gitu kan. Terus apa yang didapatkan Malang? Oh, kami mau menjual pantai kami misalkan di sana. Nah, gimana misalkan orang yang datang ke sini juga nanti dengan hanya 1 jam sudah sampai di Malang Selatan untuk kemudian nanti juga mungkin di Pacet, di Trawas, di ini. Nah, ini harus duduk bareng bersama ya. Ini antar pemerintah dulu pengambilan kebijakan, walaupun nanti kita juga tetap membuka kolaborasi dengan non pemerintah ya, seperti kepentingan pengusaha, masyarakat dan lain-lain. Nah, ini harus dimulai. Ini kalau jalan pembicaraan itu saya lihat sudah ada, tapi ketika berjalan sudah sendiri-sendiri gitu loh itu. Nah, ini ya, monggo silakan. Ini kalau teorinya kolaboratif governance gitu ya. Ya, kolaboratif governance. Prof kan ngajarin kan, Prof? Betul, kolaboratif governance ini yang harus ditingkatkan, dikembangkan untuk pengembangan infrastruktur di Batu dan sekitarnya. Tapi apa susahnya sih, Prof? Kolaborasi antar Pemda nih, Prof. Di mana susahnya, Prof? Ya, karena masing-masing kan kadang-kadang dipengaruhi juga oleh kepentingan politik dari masing-masing penguasa gitu ya, ataupun kelompok-kelompok kepentingan yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga pemikiran kolaborasi ini akhirnya terdegradasi gitu loh karena beberapa hal tersebut gitu loh. Nah, ini yang kita juga perlu ada kebersamaan visi misi. Kita aja visi misi ini kan masih sendiri-sendiri nih. Tapi gimana visi misi yang sendiri-sendiri ini ada nggak yang sama? Kemudian kita menjadi suatu komitmen bersama. Karena collaborative governance itu juga dimulai dari share value bersama. Jadi apa nilai kebersamaan yang kita ikat ya untuk kita sama-sama mengalokasikan anggaran, tenaga daya maupun mengajak masyarakat kita untuk itu. Nah, itu harus ada janurnya. Nah, ini yang kita perlu pikirkan ke depan gitu ya, kolaborasi visi misi di antara kabupaten kota yang sama. Nah,
Kalau provinsi masih terlalu agak jauh gitu, dia mau mayungi kabupaten kota seluruh Jawa Timur gitu ya. Nah ini paling tidak ada semacam citizen charter lah. Oh ya, ini itulah istilahnya citizen charter antara kabupaten kota se-daerah itu yang ingin mengembangkan Malang Raya itu ya. Malang Raya gitu ya. Plus Mojokerto misalkan, karena kan Trawas itu dari Mojokerto. Malang Raya plus Mojokerto. Nah, apa citizen charter yang mau dikembangkan terhadap visi misi bersama mereka? Itu diikat dalam citizen charter, kontrak sosial bersama itu loh. Lah ini mengikat, berarti jadi PR lagi-lagi nih. Ya. PR calon kepala daerah di Malang Raya ini. Betul. Kemampuannya menggalang masyarakat membentuk citizen charter ini. Kalau enggak, itu. ya nanti enggak dapat semuanya ya. Nah itu. Oke, nanti Prof jangan lupa kalau diminta menjadi advisor untuk para calon bupati wali kota di kawasan ini, kasih tahu Prof. Siap. Citizen charter Prof. Siap, Juga nanti Prof, yang itu calon presiden itu. Oh, dua tadi, infrastruktur yang asimetrik, satu lagi get connected to ASEAN tadi. Ah betul. Prof, makasih ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Prof. Terima kasih Pak Dokter ya. Terima kasih.